Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zadianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 23 Desember 2025. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pusat Kesehatan Angkatan Darat TNI AD berikan layanan kesehatan di posko pengungsian. Hadapi Nataru, Pelindo Sibolga sediakan 4 armada kapal. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahan Direktur Pelaksana PT Inalum. Di informasi pertama pemirsa, Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat membuka pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana dan kepada masyarakat umum di lokasi posko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Angkatan Darat TNI Angkatan Darat memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak bencana di posko penanggulangan bencana di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh tim medis Puses AD, TNI AD Kodam 1 Bukit Barisan dan Dokes Korem 023 Kawal Samudra, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan membuka pos pelayanan kesehatan di area posko pengungsian. Selain untuk warga pengungsian mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan pengobatan gratis, pemberian obatan juga serta keluhan medis yang dialami pasca bencana diberikan kepada para relawan, petugas, dan awak media di lokasi bencana seperti di Desa Sibalangan, Kecamatan Adian Koting. Selain itu juga pelayanan medis tim Puses AD, TNI AD memberikan edukasi kesehatan kepada warga untuk pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, serta pencegahan penyakit menular di lokasi pengungsian. Kepala Puskes AD Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Irsan Bashrul menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya penanggulangan bencana melalui pelayanan kesehatan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait hingga kondisi masyarakat kembali pulih. Sementara itu pemirsa, personel Polri yang berjibaku membantu membersihkan rumah-rumah warga terdampak banjir dan longsor, Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara melalui pengurus Bayangkari Daerah menyalurkan bantuan makanan kepada personil yang bertugas di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan berupa bingkisan makanan tersebut diserahkan langsung oleh pengurus Bayangkari Daerah Sumut, didampingi Direktur Sababta, Kabid Humas serta pejabat lainnya kepada personil Satuan Brimob dan personil Direktorat Sababta Polda Sumatera Utara yang sedang melaksanakan BKO di Polres Tapanuli Utara. Bingkisan yang diberikan terdiri dari nasi kotak, kue, buah-buahan serta minuman segar. Bantuan ini menjadi penyemangat tersendiri bagi para personil yang sejak pagi hingga malam hari bekerja membersihkan lumpur, puing, dan sisa material longsor dari rumah warga. Direktur Sababta Polda Sumut Dwi Tunggal Jaladri menyampaikan bahwa perhatian dari Bayangkari merupakan bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi anggota di lapangan. Kita baru saja merayakan Natal dengan masyarakat Adian Koting. Kita bagi-bagi hadiah, bingkisan, baik makan, baik baju, seragam anak sekolah, dan juga bingkisan parcel, semuanya yang datang kita berikan. Nah, selain kepada masyarakat, kita juga berikan kepada anggota. Pemirsa, untuk meringankan beban korban bencana alam hidrometeorologi, Kira memberikan bantuan secara langsung dari satu lokasi ke lokasi lainnya, mulai dari Kabupaten Tapanuli Utara, Humbas, dan Tapteng, serta Tapanuli Selatan. Peduli dan prihatin kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir longsor, Kira saya Partai Gerindra kerahkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak bencana. Sebagaimana arahan Ketua Umum Gerindra, Kira, Nilson
Silalahi mengatakan, adapun pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kasih Natal untuk meringankan beban masyarakat serta gereja yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025 lalu yang seperti dialami oleh warga. Kegiatan ini turut serta didukung mahasiswa IAKN Tarutung. Pengurus pusat Gekira juga mengapresiasi pemerintah TNI dan Polri serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana sebagai wujud solidaritas dan gotong royong pada suasana Natal. Hal ini merupakan wujud nyata semangat Natal dan peduli kasih dengan saling menguatkan dalam kasih persaudaraan bagi yang terdampak bencana. Koordinator penyaluran bantuan Gekira Franky Parapat mengatakan turut prihatin atas bencana yang terjadi dan hendaknya menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan serta lebih menjaga dan merawat alam. Jadi ini pos sementara, besok akan disalurkan kawan-kawan dari Batak Komene di Bolga Tapek. Karena banyak lagi daerah yang belum tersentuh bantuannya. Malam inilah kita sama posisi paling aman karena ini di atas udah posisi aman lah ini. Tidak ada masalah lagi, kita itu akan bisa turunkan. Semoga bantuan yang sedikit dari Gekira bisa membantu kawan-kawan yang ada di Tapeng Sibolga. Pemirsa, Wali Kota Tebing Tinggi bersama dengan Inalum secara resmi membuka kegiatan pasar murah di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir dan membantu warga jelang Nataru. Pasar murah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial PT Inalum yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Berbagai bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya disalurkan kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi kepada PT Inalum atas kepedulian dan kontribusinya kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Karena kegiatan pasar murah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama warga yang terdampak bencana dan juga membantu menekan harga komoditi jelang Nataru. Melalui kegiatan ini, PT Inalum menyalurkan sekitar 16 hingga 20 ribu paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan komitmen dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar. Kita kemarin sudah diskusi, kita menyiapkan tempat, semuanya Inalum yang berkontribusi. Hari ini membuka pasar murah dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun. Di informasi lainnya, pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan tinjau jembatan Bailey Super Compact 200 tipe 11 yang sudah rampung atas hasil kolaborasi TNI dan pemerintah. Jembatan Desa Payabakung yang sempat putus akibat diterjang banjir pada November lalu kini dapat dilalui. Jembatan Bailey Super Compact 200 tipe 11 yang telah selesai dibangun di atas Sungai Arandalu telah rampung dan dapat dilalui di Dusun 20 Blok 2, Desa Payabakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hendi Antariksa mengatakan jembatan sepanjang 10 petak ini dibangun sebagai akses penghubung antar wilayah yang sebelumnya sulit dilalui, terutama saat debit air sungai meningkat. Majen TNI Hendi Antariksa menjelaskan bencana banjir longsor di Desa Payabakung, Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan jembatan sebelumnya terputus pada November lalu. Pengerjaan jembatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 hingga 5 hari sebagai pemulihan infrastruktur guna mendukung kelancaran aktivitas dan keselamatan warga. Payabakung ini tadinya putus. Kemudian ya kita hadir ya atas nama negara untuk membantu kesulitan rakyat di sekeliling kita. Jadi ini dikerjakan, pengerjaannya selama 4 atau 5 hari ini kemarin dilaksanakan. Kita juga dibantu oleh PUPR, dari Pemda setempat, ya Pak. Kemudian dari masyarakat juga terlibat.
Pemirsa, jelang Nataru, jalan darurat yang berada di Desa Garoga yang menghubungkan Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah masih dibatasi. Jalan darurat hanya bisa digunakan untuk truk tangki BBM dan kendaraan kecil yang membawa bantuan logistik pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Beginilah kondisi jalan darurat pasca diterjang banjir bandang yang berada di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Terlihat kendaraan sudah bisa melintas jalan darurat tersebut meskipun kondisi akses jalan utama masih dipenuhi lumpur. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menghimbau kepada warga Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang menggunakan akses jalan darurat di Desa Garoga masih dilakukan pembatasan kendaraan karena jalan darurat masih rawan untuk dilintasi. Itu di sampingnya ada jalan darurat yang dibuat untuk melintas. Namun berdasarkan hasil dari rapat Forkopinda yang ada, itu harus ada pembatasan kendaraan yang lewat karena kondisi jalan darurat ini masih ada kerawanannya. Berdasarkan hasil terakhir, maka di sini pihak kepolisian berjaga, baik yang dari Tapanuli Tengah menuju Tapsel maupun dari Tapsel menuju Tapanuli Tengah menggunakan akses jalan tersebut. Pemirsa, usai meninjau lokasi terdampak bencana longsor di Kecamatan Adian Koting, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal keluarga di di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Raja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara kemarin. Kunjungan Wakil Presiden ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya dalam memastikan umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan aman, nyaman, penuh sukacita di berbagai wilayah Indonesia. Perayaan Natal digelar di GKPI Raja Tarutung di sela kunjungan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di gedung gereja tersebut. Perayaan Natal menjadi momen untuk merayakan kasih harapan serta mempererat persaudaraan di tengah keberagaman sebagai wujud kebersamaan dan dukungan terhadap kehidupan beragama yang rukun dan damai. Wapres Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Bupati Taput JTP Huta Barat membawa Santa Claus dan membagikan 350 paket bingkisan Natal kepada anak-anak warga jemaat berupa perlengkapan alat tulis sekolah dan wadah makanan. Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan ucapan selamat Natal kepada para masyarakat serta pesan khusus dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada perayaan Natal tahun ini. Wapres berharap menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Selain itu, Wapres mengatakan bahwa pemerintah pusat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani bencana dan melakukan percepatan untuk pemulihan. Kita doakan bersama semoga saudara-saudara kita yang terdampak bencana dapat segera pulih, dapat segera bangkit, dan kami dari pemerintah pusat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani bencana ini, dan semoga damai Natal menyertai kita semua. Pemirsa, TVRI Sumut menggelar perayaan Natal yang penuh kebersamaan dan hikmat kemarin malam. Acara Natal ini dihadiri oleh manajemen TVRI Sumut serta keluarga besar Nasrani TVRI Sumut. Perayaan Natal TVRI Sumut ini mengusung tema dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Perayaan dimulai dengan doa dan puji-pujian yang dipimpin oleh paduan suara TVRI Sumut, diikuti dengan sambutan dari manajemen dan Ketua Panitia Natal. Dalam sambutannya, Kasubag Tata Usaha TVRI Sumut Muhyin berharap semangat kasih dan kesetiaan yang ditunjukkan selama perayaan ini dapat menginspirasi seluruh keluarga besar TVRI Sumut. Kami dari manajemen ini menjadi silaturahmi Bapak Ibu semua, dan kami juga bangga bisa
hadir dalam pertemuan ini, sehingga saya harapkan juga ke depan teman-teman atau Bapak Ibu bisa lebih mempererat hubungan silaturahmi dan dengan persatuan dan kesatuan Bapak Ibu semua saling kompak itu, mudah-mudahan beban itu akan menjadi ringan. Karena apa? Tugas di TPR ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sementara Ketua Panitia Natal Lince Siringo-Ringo mengatakan dan mengajak semua pihak untuk terus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda, serta semakin mempererat hubungan antar keluarga besar TVRI Sumut. Kami semua karyawan-karyawati TVRI Sumut yang beragama Nasrani sama-sama bekerja sama dalam proses persiapannya. Jadi ada panitia kecil yang kami bentuk untuk dapat kami bisa saling bagi-bagi tugas sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan dilaksanakannya Natal bersama karyawan-karyawati Nasrani TVRI Sumut, semoga dapat menambah rasa persaudaraan, kekompakan dan kebersamaan di antara kita dan meningkatkan motivasi etos kerja kita menjadi lebih baik lagi supaya TVRI Sumatera Utara menjadi lebih maju dan dapat dicintai oleh masyarakat. Acara diakhiri dengan doa bersama dengan harapan tahun yang akan datang membawa kedamaian dan harapan baru bagi semua. Perayaan ini bukan hanya menjadi momen rohani, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar karyawan dan keluarga besar Nasrani TVRI Sumut. Pemirsa, dalam menunjang kinerja para anggota di lapangan pada kegiatan Lilin Toba 2025, Kapolres Tebing Tinggi secara simbolis menyerahkan paket bingkisan Natal dan Tahun Baru kepada para personil baik Bintara, ASN, PHL, serta wartawan yang menunjang dan mempublikasikan setiap kegiatan Mapolres Tebing Tinggi. Dengan semangat gotong royong serta pengabdian tanpa batas yang ditunjukkan, seluruh personil jajaran dalam menjaga dan menciptakan Kamtibmas di Kota Tebing Tinggi secara simbolis dilaksanakan penyerahan bingkisan paket Natal dan Tahun Baru 2026. Seluruh jajaran baik yang saat ini sedang bertugas di pos pengamanan dan pelayanan Nataru tetap diberikan sebagai bentuk terima kasih institusi kepada personil di lapangan. Begitu juga para ASN dan PHL yang telah memberikan tenaga dan pikiran, kiranya dengan adanya paket Nataru ini menjadi semangat untuk terus bekerja dalam bagian administrasi sesuai dengan tupoksinya. Sementara paket Natal dan Tahun Baru juga diberikan kepada wartawan unit Polres yang selama ini terus melakukan kegiatan jurnalistiknya setiap kesempatan di Mapolres. Begitu juga pada kegiatan operasi Lilin Toba 2025 ini, mitra kita jurnalis tentu bekerja pada pemberitaan dalam setiap kesempatan yang ada. Pemirsa, Terminal Keberangkatan Pelabuhan Pelindo Sibolga menyediakan 4 armada kapal dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru dengan tujuan kapal Pelabuhan Sibolga ke Pelabuhan Gunung Sitolinias. Kepadatan pemudik Nataru ini di Terminal Pelabuhan Pelindo Sibolga terlihat mulai dari pintu masuk terminal hingga ke bagian dalam pemeriksaan tiket penumpang. Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Sibolga Muhammad Ikhlas menjelaskan menghadapi Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Pelindo, sedikitnya telah tersedia 4 armada kapal dengan kapasitas penumpang mencapai ratusan orang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan armada kapal. Selain menyediakan armada kapal, Pelabuhan Pelindo Sibolga juga menyediakan sejumlah fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan penumpang ketika berada di terminal penumpang. Terkait lonjakan penumpang, pihak Pelabuhan Pelindo Sibolga memprediksikan terjadi 2 hari jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kalau kita ngelihat trennya dari tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 atau tanggal 24 itu arus mudik yang dari Sibolga menuju Gunung Sitoli. Kalau kami hitung mulai dari tanggal 18 sampai dengan saat ini lebih kurang kita anggap satu kapal itu ada yang berangkat 700 penumpang. Mungkin kami bisa beranggapan saat ini sudah hampir 10.000 penumpang yang berangkat dari Sibolga menuju Gunung Sitoli. Pemirsa, sebanyak 9.000 lebih penumpang tiba di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli hingga 2 hari menjelang Natal tahun 2025.
Lonjakan penumpang pada arus libur Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 mulai terlihat di Pelabuhan Gunung Sitoli. Khususnya hingga hari ini tercatat 2.680 orang penumpang telah tiba melalui dua dermaga pelabuhan laut milik Pelindo dan Pelabuhan Pemkos Gunung Sitoli. Pelaksana Harian Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli, Reatu Gulo, mengatakan para penumpang yang datang umumnya berasal dari berbagai daerah menggunakan fasilitas penyeberangan laut lintasan Sibolga Gunung Sitoli, kemudian Aceh Singkil Gunung Sitoli. Untuk melayani penumpang di wilayah ini sebanyak 8 unit armada kapal niaga disiapkan termasuk 1 unit kapal AKBP milik Badan Usaha Negara. Selanjutnya penambahan armada kapal akan ditempuh pada tanggal 26 Desember mengingat semakin banyaknya jumlah calon penumpang yang melakukan pemesanan tiket transportasi laut secara online untuk tujuan pulang ke Nias. Arus mudik Nataru angkutan laut tahun 2025 dan 2026 kami telah membentuk posko terpadu yang mana dalam posko terdiri beberapa instansi baik dari Angkatan Laut, Kepolisian, dan setiap Pemda dan pelabuhan. Kapal yang telah dipersiapkan melayani arus mudik ini dari BJL ada 7 buah kapal, dari ASTP 1 buah kapal, dan mungkin pada tanggal 26 nanti sehabis plus 1 hari Natal akan ditambah dari STP dari 1 lagi Jahtera 2. Dari Medan terus mau ke Nias. 1 bulan lah. Tahun lalu dapatnya 130, 145. Berdesakan nggak di atas dapat tempat nggak di atas kapal? Tadi sih enggak dapat. Berarti mungkin karena banyak penumpang. Kayak penumpang ya. Jadi ini berdiri kursi atau gimana? Duduk sih tapi di luar. Pemirsa, Universitas Katolik Santo Thomas Medan kembali menggelar wisuda sarjana dan magister periode 1 tahun akademik 2024-2025. Kegiatan sakral ini berlangsung hikmat di Gedung Convention Hall Danau Toba Medan, dihadiri pimpinan Universitas Yayasan Perwakilan LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, para dekan, dosen, tenaga kependidikan, serta keluarga wisudawan dan wisudawati. Rektor Unika Santo Thomas, Profesor Dr. Maidin Gultom dalam sambutannya menyampaikan pesan mendalam kepada para lulusan agar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai luhur. Kita harus menyesuaikan diri dengan kurikulum. Kurikulum itu harus adaptif, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, supaya Unika bisa dipakai bukan hanya sebagai tenaga kerja, tapi juga pembentuk kerja atau penerima pekerjaan bagi orang lain. Pesan saya, jadilah duta Unika Santo Thomas di tengah-tengah masyarakat dan jaga nama alma mater. Tuhan memberkati. Ketua Panitia Wisuda Dr. Cornel Munti mengatakan bahwa wisuda bukan hanya perayaan keberhasilan akademik, tetapi juga penegasan kembali jati diri pendidikan Katolik. Pihaknya berkomitmen mencetak lulusan yang cerdas, bermoral, dan siap melayani masyarakat dengan integritas. Pemirsa, momen wisuda bukan hanya perayaan keberhasilan akademik, tetapi juga penegasan kembali akan makna pendidikan Katolik. Unika Santo Thomas Medan adalah karya kerasulan gereja dalam bidang pendidikan, sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Keuskupan Agung Medan terhadap program pemerintah Indonesia dalam mencerdaskan bangsa Indonesia dengan ciri khas Katolik. Hal tersebut dikatakan Monsinyur Cornelis Sipayung, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, di sela-sela wisuda sarjana dan magister periode 1 tahun akademik 2024-2025 Unika Santo Thomas Medan. Pihaknya berharap para dosen dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dengan
penuh kasih dan keikhlasan, serta terus membangun motivasi dan inspirasi untuk menghasilkan karya terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi yang dilayani. Pada wisuda kali ini, sebanyak 734 mahasiswa resmi dikukuhkan sebagai lulusan program sarjana dan magister dari berbagai fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen 106 lulusan, Akuntansi 58 lulusan, Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris 13 lulusan, Fakultas Teknik Sipil 14 lulusan, Fakultas Pertanian Teknologi Hasil Pertanian 6 lulusan, Agroteknologi 27 lulusan, Agribisnis 36 lulusan, Fakultas Hukum Ilmu Hukum 68 lulusan, Magister Hukum 5 lulusan, Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi 53 lulusan, Teknik Informatika 80 lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP PGSD 209 lulusan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 8 lulusan, Pendidikan Bahasa Inggris 10 lulusan, Matematika 3 lulusan, Fakultas Filsafat Ilmu Filsafat 23 lulusan, Magister Filsafat 15 lulusan. Dari total lulusan tersebut, sebanyak 472 orang meraih predikat pujian, 244 orang dengan predikat sangat memuaskan, dan 18 orang memperoleh predikat memuaskan. Pemirsa, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Toba resmi mendirikan 9 pos pelayanan terpadu yang tersebar di wilayah hukum Kabupaten Toba. Kapolres Toba, AKBP Vincentius Jimmy Parapaga, menyatakan bahwa pendirian pos-pos ini merupakan bagian dari operasi Lilin Toba 2025. 9 pos tersebut terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan posyan, dan pos terpadu yang ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan lokasi wisata serta pintu masuk wilayah Toba. Selain itu disiagakan juga personil gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan dengan fokus utama yaitu kelancaran arus lalu lintas, keamanan objek vital, serta pelayanan kesehatan bagi pemudik yang kelelahan. Pos pelayanan ini juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba. Adapun penempatan pos tersebut mencakup area strategis seperti Pelabuhan Balige, Pelabuhan Ajibata, Pusat Kota Balige, hingga jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Toba dengan kabupaten lain. Polres Toba juga menghimbau kepada masyarakat, para pengendara untuk selalu waspada dan jika merasa lelah silakan beristirahat di pos yang telah disediakan. Perlibatan personil kami 187 yang tergelar dalam 9 posko. Di dalamnya ada setiap perwira Pagung di 9 posko ini dengan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toba. Dalam hal ini teman-teman dari Disub, teman-teman dari Pol PP, teman-teman dari TNI, teman-teman dari Basarnas, kita semua terintegrasi untuk kesiapan pengamanan ini. Dan kita berharap libur Natal akan menjadi tempat yang bahagia di Kabupaten Toba. Pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Labuhan Batu memastikan ketersediaan stok pangan strategis di 3 kabupaten dalam kondisi aman dan mencukupi. Tidak hanya untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, namun hingga 3 bulan ke depan pasca Nataru. Asisten Manajer Perumbulok Cabang Labuhan Batu Ari Setiawan menjelaskan saat ini stok beras di gudang Bulog sebanyak 638 ton dan stok tersebut akan terus bertambah sesuai dengan permintaan. ART-nya ada sekitar 2.000 ton beras yang akan masuk kembali secara bertahap ke gudang Bulog untuk memenuhi kebutuhan beras di 3 wilayah kerja Perumbulok Cabang Labuhan Batu, yaitu Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu di masa pra dan pasca Nataru hingga minimal 3 bulan ke depan dipastikan aman. Selain beras, Bulog juga memiliki stok gula sebanyak 5 ton dan minyak goreng sekitar 200-an liter lagi. Perumbulok juga berharap stabilitas pangan ini dapat mendukung keterjaganya perekonomian masyarakat di 3 kabupaten secara berkelanjutan. Untuk kebutuhan menyambut Natal dan Tahun Baru, saya kira untuk kecukupan stok kita alhamdulillah aman, Pak.
Pemirsa, guna memastikan mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Batubara menggelar gerakan pangan murah dan disambut antusias oleh warga. Gerakan pangan murah Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Batubara digelar secara bergilir di 12 kecamatan yang ada di Batubara. Gerakan pangan murah menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur yang dijual di bawah harga pasar. Untuk beras SPHP, warga dapat membeli dengan harga Rp59.000 per karung, sedangkan beras premium Rp77.000 per karung isi 5 kg. Sementara minyak goreng dihargai Rp15.000 per liter untuk kemasan plastik dan Rp14.000 untuk kemasan botol. Kemudian gula pasir Rp17.000 per kilogram dan telur Rp56.000 per papan isi 30 butir. Meski harganya tidak terpaut jauh dengan harga di pasar, namun warga merasa terbantu dengan keberadaan gerakan pangan murah ini. Ya, membantu masyarakat lah Pak. Harganya beda lah, beda 2.000, 5.000, nah gitu lah Pak. Sama yang di toko. Pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara memimpin langsung apel siaga menjelang perayaan Nataru guna mencegah tindak kriminalitas. Pengawasan lapas diperketat menjelang Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Tim gabungan TNI Polri, BNPB, Damkar, PLN, PDAM, jajaran rutan, lapas, serta perangkat kecamatan mengikuti apel siaga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 di Lapas Kelas 1 Medan Senin sore kemarin. Apel ini dilakukan untuk melakukan pengecekan kesiapan personil serta memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi potensi dinamika pengamanan selama Nataru. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun pelarian. Selain memperketat tamu masuk ke lapas, juga dilakukan pemeriksaan brand gang lapas. Diharapkan masyarakat juga dapat melakukan kerjasama dan tidak takut melapor jika menemukan hal-hal melanggar hukum terkait warga binaan masyarakatan. Apel siaga ini juga tentunya bukan cuma dalam rangka represif, tapi juga antisipatif. Setidaknya ketika kita sudah mengantisipasi hal-hal titik-titik kerawanan, mudah-mudahan kita dapat meminimalisir hal-hal yang bersifat gangguan keamanan. Itu. Kita ke Toba, pemirsa. Pemkab Toba memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ketersediaan BBM di seluruh SPBU wilayah Toba dipastikan aman selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Meskipun sempat terjadi antrian panjang di awal Desember, kondisi pengisian BBM di berbagai SPBU di Kabupaten Toba dilaporkan sudah kembali normal dan kondusif sejak pertengahan Desember kemarin. Wakil Bupati Toba, Audi Murpi Sitorus, menyampaikan sebelumnya Pemkab Toba telah menggelar rapat koordinasi bersama TNI, Polri, serta pengelola SPBU untuk melanjuti potensi kelangkaan dan menjaga stabilitas distribusi. Wakil Bupati juga menerbitkan surat edaran terkait pembatasan penjualan BBM subsidi dan non-subsidi di wilayah Toba pertanggal 5 Desember kemarin, serta mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan melaporkan jika menemukan kendala distribusi di lapangan kepada pihak yang berwenang. Kalau keadaan sekarang sudah nggak ada masalah lagi di Kabupaten Toba, sudah normal. Semoga sampai nanti di awal tahun 2026 keadaan itu bisa berlangsung dengan normal seperti itu. Pemirsa, jelang Nataru sejumlah toko pakaian di Kota Binjai justru masih terlihat sepi pembeli dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memaksa sejumlah pedagang mengambil langkah tak biasa, yakni turun langsung ke pinggir jalan untuk promosikan dagangannya.
Melalui pantauan tim liputan TVRI Sumut di Jalan Sudirman, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, di salah satu toko pakaian terlihat beberapa penjual berdiri di tepi badan jalan sambil menawarkan berbagai jenis pakaian kepada pengendara yang melintas. Salah seorang penjual pakaian, Dani, mengaku kondisi ekonomi yang sulit membuat pihaknya memberikan potongan harga besar-besaran guna menarik minat pembeli. Hal serupa juga dialami pedagang dekorasi Natal di kawasan yang sama. Hingga 3 hari sebelum Natal, toko mereka masih sepi pengunjung. Namun kondisi berbeda terlihat di toko yang menjual perlengkapan rumah tangga yang justru ramai pembeli. Sebagian besar pembeli diketahui membeli barang-barang tersebut untuk disumbangkan kepada korban bencana alam Sumatera. Pemirsa, harga beras di pasar tradisional Penyambungan Mandailing Natal naik Rp1.000 per kilogram sejak 2 minggu menjelang Nataru. Sementara stok beras medium dan premium di sejumlah pedagang masih stabil meski kebutuhan pokok disalurkan ke korban bencana di Sumatera Utara. Jelang Natal dan Tahun Baru, beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan. Menurut pedagang, kenaikan harga beras ini juga menjadi tradisi setiap hari besar. Ditambah dengan lahan pertanian warga terdampak bencana banjir sehingga menyebabkan petani gagal panen. Kenaikan harga terjadi pada beras premium dan medium dari harga Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara stok beras di sejumlah kios pedagang di pasar tradisional Mandailing Natal masih terlihat stabil. Ya, kalau di sini 15.64, kalau sempatnya 15,5 bang. Saat ini bang masih menetap bang. Menetap normal. Ya, normal. Pasca kebakaran Mapolsek Muara Batanggadis Mandailing Natal, buntut dari informasi di media sosial terduga bandar narkoba dilepas. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan dicopot, copot Kapolsek Muara Batanggadis Ibtu Akmaludin. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan meninjau kondisi markas Polsek di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, pasca dibakar massa pada Sabtu siang kemarin. Kedatangan Kapolda Sumut melihat secara langsung kondisi bangunan dan kendaraan yang dibakar oleh massa buntut dari informasi yang beredar di media sosial bahwa terduga pengedar narkoba yang diserahkan ibu-ibu pengajian ke petugas Polsek Muara Batanggadis dilepas pada Minggu pagi dini hari. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan terduga bandar narkoba bernama Ramadan yang sempat melarikan diri ke Mapolsek Muara Batanggadis ini sudah berhasil ditangkap di Padang, Sumatera Barat. Akibat insiden pembakaran markas Polsek ini menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran Polda Sumut untuk lebih peka terhadap keresahan masyarakat, terkhusus terkait dengan pengedaran narkoba. Peristiwa insiden pembakaran markas kepolisian oleh massa mayoritas kaum ibu-ibu dan anak-anak ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan mencopot jabatan Kapolsek Muara Batanggadis Ibtu Akmaludin digantikan Ibda Samsuri. Langkah kami yang pertama, kami telah berhasil menangkap kembali terduga pelaku yang saat ini sedang perjalanan dari Madinah ke sini. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk bisa membangun kembali polsek ini segera mungkin, dan dibantu oleh Pak Bupati dan dari TNI dan masyarakat sekitar sini membantu membangun kembali polsek ini sehingga minggu ini juga polsek ini bisa beroperasi kembali. Yang ketiga, kami bersama masyarakat tadi sudah bermusyawarah untuk segera bersama-sama memberantas narkoba yang ada di kecamatan sini. Ya. Pemirsa, diduga terlibat dugaan korupsi dalam penjualan aluminium tahun 2018 sampai tahun 2024, Direktur Pelaksana PT Inalum ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tim penyidik kembali menetapkan satu orang tersangka baru, Ogi
Ahmad Kosasih selaku Direktur Pelaksana PT Inalum periode jabatan tahun 2019-2021 pada Senin sore. Sebelumnya pada 17 Desember 2025, Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka. Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Badik Kitik menjelaskan, tim penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka. Di mana tersangka Ogi Ahmad Kosasih bersama dengan tersangka Joko Susilo dan Dante Sinaga diduga secara bersama-sama dengan mufakat jahat telah mengubah skema pembayaran yang sebelumnya harus secara cash dan surat kredit berdokumen dalam negeri kemudian dirubah menjadi dokumen agent acceptance dengan tenor selama 180 hari. Sehingga PT Pasu tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Inalum diperkirakan mencapai 133 miliar lebih. Kini terhadap tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan Kelas 1A Tanjung Gusta, Medan. Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 terkait tindak pidana korupsi, di mana hari ini tim penyidik kembali menetapkan 1 orang tersangka baru yang berinisial OAK selaku Direktur Pelaksana PT Inalum periode jabatan tahun 2019 sampai 2021 yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Inalum yang diperkirakan setidak-tidaknya atau kurang lebih mencapai 8.956.630,12 US dollar atau dapat dikonversi rupiah yang saat ini diperkirakan mencapai 134.451.451.800 rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan. Esti, silakan dengan, maksud kami Estu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Azifa dari TVRI Sumatera Utara. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, kita menuju ke Simpang Gatsu, Iskandar Muda. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Gatsu mengalami kepadatan kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut. Selanjutnya kita pindah ke Simpang AH Nasution Karyajaya. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Nasution mengalami kepadatan kendaraan. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan antrian yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas Simpang Imam Bonjol Zainul Arifin. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Imam Bonjol mengalami kepadatan kendaraan yang mengakibatkan melambatnya arus lalu lintas dan diprediksi akan semakin memadat saat memasuki jam pulang kerja. Selanjutnya kami berpindah ke Jalan Simpang Sutomo Sutrisno. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Demikian saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Estu, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Ombolata, Kecamatan Lahewa, Nias Utara. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.
Penemuan jasad seorang pria dewasa dalam karung pada beberapa waktu lalu terus menjadi atensi penyelidikan polisi. Terduga pelaku secara kooperatif telah datang menyerahkan diri ke Polres Nias pada Senin dini hari kemarin. Kapolres Nias Agung Suprapto Dwi Cahyono melalui konferensi pers yang digelar kemarin mengatakan bahwa tersangka telah kooperatif mengakui perbuatannya dengan motif cemburu dugaan pelecehan yang terbuat pelaku oleh istri korban. Sebelumnya, jasad pria bernama Yusman Hareva ditemukan membusuk dalam karung yang dibuang ke dalam lubang batu di kawasan perkebunan desa Ombolata, Kecamatan Lehewa, Senin pekan lalu. Hasil penyidikan terbaru, barang bukti yang diduga tersangka gunakan untuk menghilangkan nyawa korban sudah diamankan dan akan diperiksa pada laboratorium termasuk keterlibatan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Jadi untuk tindakan-tindakan yang dilakukan, tentunya para penyidik kami telah melakukan olah TKP, kemudian melaksanakan visum et repertum luar, dan juga sudah melakukan otopsi. Pemirsa, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Sumut menggelar lomba karaoke untuk merayakan Hari Ibu Nasional. Perlombaan yang diikuti PWI menjadi wadah mempererat silaturahmi keluarga besar IKWI dan PWI Sumut. Lomba karaoke ini dibuka secara resmi oleh Ketua IKWI Sumut, Fadia Akhri Yulan. Lomba karaoke tahun ini diikuti 30 peserta pria dan wanita dari wartawati, ibu-ibu IKWI dan wartawan dengan membawakan lagu wajib bagi wanita berjudul Bunda dari Eri Susan dan Hanya Rindu dari Nmes dengan lagu Pilihan Bebas. Sedangkan lagu wajib pria berjudul Ibu dari Edi Silitonga dan lagu Pilihan Bebas. Fadia Akhri Yulan menyebut lomba karaoke diadakan IKWI Sumut sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua ibu di Indonesia. Melalui lomba karaoke ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi kegembiraan dan kebahagiaan bersama ibu-ibu yang tangguh. Selamat Hari Ibu buat ibu tangguh hebat se-Indonesia. Semoga sehat-sehat selalu, ikhlas dalam mengurus suami dan anak-anaknya. Mengusung tema melestarikan budaya, ratusan peserta jambore daerah ke-4 Kabupaten Padang Lawas melaksanakan kegiatan pawai karnival dengan memakai pakaian adat berbagai suku yang ada di Indonesia. Ratusan peserta jambore daerah ke-4 Keluarga Padang Lawas di Bumi Perkemahan Prabu Katur Sipiramando melaksanakan kegiatan pawai karnaval dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia seperti pakaian adat Batak, Mandailing, Jawa, Madura, Banjar, Bali, dan beragam suku lainnya. Para peserta merupakan utusan dari 17 kuaran ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Maksud kami Padang Lawas, Sekretaris Kuarcap Prabuka Padang Lawas, Misbah Fuadi Hasibuan mengatakan hal ini bertujuan agar para peserta saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Adat ataupun kebudayaan yang ada di Nusantara, baik ia pakaian Batak, Mandailing, juga dengan pakaian Jawa, Bali dan lain sebagainya, pokoknya yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan karnaval ini akan dilanjutkan di kegiatan Jambore Nasional bulan Agustus tahun 2026 yang akan datang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Gunung Sribaya kerap dikunjungi dibawa kepada para pengunjung untuk menjaga etika lingkungan dan memakai pemandu lokal di lokasi tertentu agar pendakian aman dan menyenangkan. Gunung Sribaya yang berada di Kabupaten Karo dengan ketinggian sekitar 2.200 mdpl merupakan gunung berapi aktif yang memamerkan kawah muda dan kubah lava dengan belerang yang kontras. Wisata alam ini dikelola oleh UPTD Tahura Bukit Barisan dengan retribusi Rp10.000 para pengunjung dapat merasakan atmosfer gunung berapi aktif dari pemandangan eksotis alam dan hutan. Gunung Sribaya merupakan destinasi favorit bagi para pendaki dan wisatawan mancanegara karena cocok bagi pendaki pemula
dengan akses dan jalurnya yang mudah dilalui. Waktu tempuh pendakian ke puncak dari pos retribusi hanya membutuhkan sekitar 1 jam sampai 2 jam saja. Terdapat 3 jalur pendakian, yaitu Desa Jaranguda atau jalur paling dekat dan aman, dan jalur Desa Semangat Gunung yang cocok untuk pemula, dan jalur 54 untuk mendaki berpengalaman. Salah seorang pengunjung, Aris Aditya, mengatakan mendaki adalah pengalaman yang menyenangkan serta dapat berkemah di alam terbuka dengan menikmati panorama yang indah di puncak Gunung Sibayak. Tertarik mendaki di Sibayak ini? Karena view-nya indah, nyaman. Kawannya jangan lupa membawa sampahnya kembali agar taman kita bersih. Ada juga Pak persiapan khusus Pak, yaitu kayak seperti bawa mantel lah Pak, baru tongkat lah Pak, Pak, agar terhindar dari kecelakaan Pak. Kenapa kita harus pakai pemandu itu Bang? Dia karena makanya harus pakai pemandu lokal. Kadang ada banyak pendaki yang buat jalur sendiri gitu Bang. Jadi banyak tanda-tanda jalan yang bisa dilalui manusia gitu. Padahal jalan itu bukan menuju ke tempat yang dituju gitu. Di bawah udah kita tekankan Bang. Kalau di cuaca dingin dari untuk baju, pakaian, apa segala macam itu kita tekankan di bawah. Itu yang paling penting kalau di atas terlebih. Pemirsa, klub Medan Falcons akan mewakili Sumut dalam kompetisi tertinggi cabang olahraga bola voli putri Indonesia, yakni Proliga 2026 yang akan dimulai Januari mendatang. Sebanyak 17 pemain yang beberapa diantaranya berlabel tim nasional akan memperkuat Medan Falcons guna meraih gelar bergengsi Proliga musim depan. Keseruan Medan Falcons sebagai wakil Sumut dalam ajang kompetisi nasional cabur bola voli putri yakni Proliga 2026 tampak kian matang. Hal ini terlihat saat perkenalan para pemain dan tim pelatih Medan Falcons yang dihuni beberapa pemain berlabel tim nasional yang baru saja mengikuti ajang SEA Games Thailand beberapa waktu lalu. Para pemain seperti Yohana Beta Pangestika, Sulastri Rahma Aulia, dan Faskalina Mazuhe dipastikan akan memperkuat Medan Falcons dalam kompetisi Proliga 2026. Dan untuk komposisi yang lama dengan komposisi yang baru, ada beberapa atlet yang memang ada di Jogja Falcon telah ikut di tahun 2025 dan akan mengikuti Proliga di 2026 saat ini. Lalu untuk target sendiri kita pastinya mau menampilkan yang terbaik dan pastinya lebih baik daripada musim sebelumnya. Dan pengennya itu kita tetap bersaing sehat dan pastinya lolos dulu step by step, maunya lolos final four. Pemirsa, semangat Amri alias bonsai lubis penyandang disabilitas asal tebing tinggi bisa menjadi inspirasi bagi banyak penyandang disabilitas di segala bidang. Dengan semangat juangnya, bonsai mampu meraih prestasi yang gemilang sebagai atlet boxing. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk meraih impian. Semangat bonsai terus membara dalam hati para penyandang disabilitas, mendorong mereka untuk terus maju dan menginspirasi generasi selanjutnya. Hal ini ditunjukkan Amri alias bonsai lupis, atlet boxing disabilitas asal Kelurahan Bulian, Kecamatan Majenis, Kota Tebing Tinggi. Dirinya terlahir dengan keterbatasan fisik yakni disabilitas. Namun di usia 41 tahun mampu menorehkan prestasi pada bidang kickboxing antar penyandang disabilitas di tingkat provinsi. Amri alias bonsai lubis mengatakan bahwa dirinya tetap semangat dan rajin berlatih, yang mana usai 2 kalinya bertanding di ring box yang mudah-mudahan tidak pernah mengecewakan dan selalu mendapatkan juara. Jawara Fighting Championship yang mengadakan JK Saragi. Terima kasih kepada Pak Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Arjian Saragi untuk membawa nama Kota Tebing Tinggi untuk bonsai. Harapannya mudah-mudahan saya minta dukungan para warga Kota Tebing Tinggi biar saya prestasi lebih bagus. Saya tidak akan mengecewakan warga Kota Tebing Tinggi. Saya minta doanya. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 24 Desember 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 24 Desember 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan.
Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 100%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 11 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 22 Desember 2025 terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu 3 titik panas di Nias Utara dan 2 titik panas di wilayah Tapanuli Tengah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup dalam perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.